Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Dwi Sudaningrum, NIM 093. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa dalil-dalil cinta tanah air dan nasionalisme menurut Al-Quran dan hadis. Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa sendiri memiliki beberapa arti. Yang pertama, kesatuan orang-orang yang bersamaan asal keturunan, bahasa, adat, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Yang kedua, golongan manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan memiliki sifat khas yang sama atau bersamaan. Dan yang ketiga, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bangsa, bahasa, dan kebudayaan dalam arti umum, dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian: paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan cinta tanah air. Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan al-watan al-asli, yang artinya al-watan al-asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia. Karena sifatnya yang alami melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam, sepanjang tidak bertentangan terhadap ajaran atau nilai-nilai agama Islam. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya, agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Berikut dalil-dalil Al-Quran yang membolehkan cinta tanah air. Yang pertama, dalam surat Al-Qasas ayat 85 yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkanmu atas melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 66 yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halamanmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Yang ketiga, surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan apabila sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, maka mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Dari ketiga tersebut adalah dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang cinta tanah air dan nasionalisme. Berikut saya menjelaskan satu dalil dari hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi untanya, maka beliau menggerakkan untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Beberapa pemaparan tersebut menunjukkan bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga vonis cinta tanah air tidak dalilnya jelas tidak benar dan tidak berdasar. Sekian penjelasan dari saya tentang dalil-dalil cinta tanah air dan nasionalisme menurut Al-Quran dan hadis. Bila ada salah atau gimana, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.